Sari Bedwalk dan teman saya Elvia. Kami akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menurut para ahli. Yang pertama, very indaibah. Sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi atau software yang ada di komputer. Yang kedua, menurut Microsoft, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengendalikan sumber daya aplikasi keras dan piranti lunak komputer kita. Menurut Sunarto, sistem operasi adalah software yang langsung berkomunikasi dengan hardware komputer kita. Menurut Alizaki, sistem operasi adalah software yang mengoperasikan atau menjalankan komputer. Menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. tujuan dan fungsi sistem operasi. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi merupakan alat yang bertujuan untuk mempermudah pengguna komputer. Fungsi sistem operasi yang pertama, resource management, yaitu mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, koordinator, yaitu menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, interface, yaitu sebagai perantara antara pengguna user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan. Yang keempat, guardian. Yang kelima, gatekeeper. Yang keenam, optimizer. Yang ketujuh, akuntan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, server. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan atau arsitekturnya. Yang pertama, A. Arsitektur Windows. Windows memiliki arsitektur yang sangat modular. Setiap fungsi sistem dikelola oleh satu komponen dari operasi sistem. Kernel mode komponen Windows adalah yang pertama, eksekutif, yaitu berisi dasar layanan operasi sistem seperti manajemen memori, proses dan manajemen thread, keamanan, I/O dan komunikasi interproses. Yang kedua, kernel, yaitu mengontrol eksekusi proses. Yang ketiga, hardware abstraction layer, maps antara perintah hardware, generik dan tanggapan dan mereka yang unik untuk platform tertentu. Yang keempat, file dresser, yaitu perpustakaan dinamis yang memperluas fungsionalis dari eksekutif. Dan yang kelima atau yang terakhir, windowing and graphic system, mengintegrasikan pengguna grafis antarmuka atau GUI. Fungsi seperti berurusan dengan Windows antarmuka, mengguna kontrol dan menggambar. B. Arsitektur tradisional Unix, yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai klasik Unix arsitektur. Mendasari hardware dikelilingi oleh operasi sistem software. Operasi sistem sering disebut dengan sistem kernel atau hanya kernel untuk menekankan isolasi dari pengguna dan aplikasi. Untuk manajemen memori, penjadwalan dan pengiriman proses, dan sinkronisasi dan interproses komunikasi proses. Sistem file
sebagai aliran karakter atau dalam blocks. Untuk mencapai hal ini, banyak driver perangkat yang digunakan. Untuk blok berorientasi transfer, pendekatan disket yang digunakan adalah sela-sela sistem buffer dalam memori utama antara ruang pengguna alamat perangkat eksternal. C. Arsitektur modern Unix. Jumlah implementasi yang berbeda pada sistem Unix telah memiliki bentuk atau versi yang banyak. Masing-masing memberikan beberapa fitur berguna. Ada kebutuhan untuk menghasilkan implementasi yang baru, bahwa banyak yang tertarik dan mengacu pada inovasi yang lebih penting. Tambahan lainnya pada fitur modern OS design dan menghasilkan arsitektur. Selanjutnya yang pertama ada BSD atau The Berkeley Software Distribution. Seri rilis Unix telah memainkan peran kunci dalam pengembangan teori desain operasi sistem. BSD yang secara luas digunakan dalam bidang akademik, instalasi, dan terlalu menjabat sebagai dasar dari sejumlah produk Unix komersial. 2. Solaris 10. Solaris adalah SVR4 berbasis Unix Sun Release dengan versi terbaru menjadi 10. Solaris menyediakan semua fitur dari SVR4 ditambah sejumlah fitur yang lebih maju seperti sebagai kernel. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami manusia ada kesalahan dan ada kebenaran juga. Kesalahan datang dari diri sendiri dan kebenaran datang dari Allah. Marilah kita menjaga diri dari apa yang terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, dan memakai masker. Lindungi diri Anda dari COVID-19. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.